Alkitab sendiri mengatakan bahwa itu pasti terjadi. Bisa dikatakan hampir di seluruh tempat di dunia tidak ada tempat yang aman. Umat manusia akan menghadapi berbagai kesulitan yang luar biasa. Nah, inilah masa antikristus, masa penganiayaan orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu sudah ada dan sedang bekerja secara rahasia, tapi dia belum berani menyatakan diri. Ada yang menahannya. Selama ada yang menahannya, maka dia tidak bisa menyatakan diri. Shalom sahabat Lentera Injil TV, kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Seperti biasa dalam program ini saya selalu ditemani oleh rekan saya, yaitu Lentera Injil. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi Mangaribet. Puji Tuhan. Gimana kabar hari ini Lentera Injil? Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini puji Tuhan saya mendapatkan anugerah Tuhan ya luar biasa sehingga ini bisa bertemu dengan Pak Ferdi dan juga sahabat-sahabat Lentera Injil TV dimanapun mereka berada untuk kita boleh sharing firman Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Ya, di dua video kita sebelumnya kita telah membahas tentang hubungan antara vaksin COVID-19 dengan angka 666. Ya, bahkan di video kita yang kedua kita membahas tentang siapakah antikris itu. Dan dari video kita berdua tersebut timbul satu pertanyaan ya yang ada di dalam pikiran mungkin sahabat kita Lentera Injil TV. Kalau benar memang masa antikrisis itu ada, kira-kira kapan masa antikrisis itu akan tiba? Menurut Lentera Injil gimana menjawab pertanyaan ini? Ya, baik Pak Ferdi dan juga semua penonton channel Lentera Injil TV ini, memang berbicara kapan si antikris berkuasa ini memang pembicaraan yang sangat sukar saya pikir ya, dan merupakan pembicaraan yang terus-menerus kita menemukan perdebatan di sana, karena memang pembicaraan mengenai masa kedatangan dan berkuasanya antikris ini sesungguhnya itu kan masa depan yang belum terjadi. Ya. Walaupun Alkitab sendiri mengatakan bahwa itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi, tetapi peristiwanya akan terjadi di masa depan. Namun kita diberi penjelasan oleh firman Tuhan bahwa ada tanda-tanda yang mendahulunya. Ada tanda-tanda yang mendahului masa berkuasanya antikris. Memang tidak disebutkan tahun berapa, kapan, ya, oleh siapa, atau dari negara mana, ya. Kita tidak diberitahukan itu secara detail, tetapi Alkitab memberikan kita beberapa penjelasan yang kita perlu perhatikan. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan kepada para pemirsa Lentera Injil TV berkenaan berdasarkan dengan Injil Matius. Ya, kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24, di situ sesungguhnya adalah pengajaran yang keluar dari mulut Yesus secara langsung. Maka apa yang keluar dari mulut Yesus secara langsung ini mestinya menjadi pedoman utama bagi kita orang percaya. Nah, Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga, sebagai latar belakangnya, ya, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid
murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Lalu para murid berkata, ya, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah, ini konteks yang melatar belakangi pengajaran Yesus mengenai tanda-tanda menjelang kedatangannya maupun juga tanda menjelang kesudahan dunia. Saudara bisa lihat sendiri ya ayat-ayatnya, tetapi di sini kita menemukan ada tanda-tanda. Yang pertama adalah yang bersifat umum, yaitu munculnya Mesias-Mesias palsu, yaitu pada ayat yang kelima. Nah, Mesias-Mesias palsu ini mempunyai kuasa mujizat. Sekarang ini sudah banyak muncul Mesias-Mesias palsu. Dan makin lama justru makin banyak. Menurut saya ini sesuatu yang aneh, di mana secara pendidikan, secara pengetahuan umum, ya, pengetahuan manusia dalam dunia sains, pengetahuan dalam teknologi itu semakin berkembang, banyak orang makin intelektualnya itu makin tinggi, tetapi kok banyak juga orang yang percaya dengan Mesias-Mesias palsu yang mempunyai kuasa mujizat. Lalu ayat yang ke-6 dan ke-7 menyebutkan ada deru perang antar bangsa dan antar suku bangsa. Berarti di sini ada perang antar bangsa dan antar suku bangsa. Nah, ketika berbicara bangsa dan suku bangsa ini sudah berbeda. Ya, kalau suku bangsa itu bisa jadi sebuah suku antar suku di sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bisa terjadi peperangan di sana. Jadi bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan. Baik kekacauan karena peperangan antar negara atau antar bangsa maupun kekacauan di dalam bangsa itu. Nah, perang antar bangsa ini sejajar dengan Yeskiel pasal 38 dan pasal 39, yaitu peperangan Gog di tanah Magog. Gog di tanah Magog itu raja negeri Mesek. Secara arkeologi Alkitab, negeri Mesek itu adalah sebuah daerah yang di bawah kekuasaan negara Rusia. Tapi kita tidak tahu sebenarnya negara mana, karena wilayah Rusia itu sangat luas, dan ternyata sejarah mencatat bahwa Rusia itu yang semua luas, besar sekali, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil. Apakah mungkin nanti pecah lagi? Tapi saya tidak tahu itu, tetapi intinya adalah di daerah Mesek itu adalah daerah yang sekarang itu berdiri negara Rusia. Lalu muncul penyakit sampar. Apa itu penyakit sampar? Bahasa Indonesia sekarang, anak-anak muda sekarang mungkin bingung penyakit sampar itu apa. Nah, sebenarnya penyakit sampar itu adalah penyakit yang mematikan, namun menularnya sangat cepat. Biasanya penyakit yang menular sangat cepat tidak terlalu mematikan. Penyakit yang mematikannya tidak terlalu menular. Tetapi ada penyakit sampar, menular sangat cepat dan mematikan. Ya, kita berkali-kali merasakan bumi ini dilanda penyakit sampar. Dan yang terakhir dan yang paling berat yang masih kita hadapi sekarang adalah penyakit karena virus COVID-19. Ya. Dulu ada virus SARS, ya, ada flu burung dan sebagainya, itu ada binatang sebagai penularnya, ya, binatang kepada manusia. Maka ketika binatangnya itu sudah disingkirkan, itu sudah selesai. Nah, sekarang ini penyakit COVID ini bisa manusia dengan manusia, bahkan dengan udara, lewat udara, bisa
menyerang dengan cepat. Jadi penyakit sampar, penyakit yang menularkan ke orang lain dan sangat mematikan sudah mulai muncul. Mungkin nanti akan muncul lagi penyakit-penyakit sampar yang lain yang menjadi tanda semakin dekatnya masa itu. Lalu yang ketujuh adalah kelaparan. Kelaparan yang semakin meluas di bumi ini. Kalau zaman-zaman sekarang ini nampaknya bangsa-bangsa yang miskin, yang kelaparan, bangsa-bangsa yang kaya itu tidak kelaparan. Namun kedepannya nanti akibat pemanasan global, bencana alam, efek rumah kaca, dan peperangan, itu menyebabkan panen gagal, kebakaran hutan, kerusakan tanah-tanah yang subur akibat peperangan maupun bencana alam. Ini tanda-tanda awalnya secara umum. Lalu muncul gempa bumi. Semakin kesini, ya, gempa bumi ini semakin sering. Tidak hanya di bumi Indonesia saja, memang di Indonesia dikatakan termasuk daerah yang paling rawan gempa di dunia ini. Tetapi juga di negara-negara lain, di belahan bumi lain, itu juga gempa bumi ini semakin intens ya munculnya. Baru ayat yang ketujuh, orang-orang percaya diserahkan, disiksa, dan dibunuh. Orang-orang percaya dibenci semua bangsa. Banyak orang-orang yang murtad dan berkhianat. Lalu banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang-orang Kristen. Kedurhakaan makin bertambah, ayat yang ke-12. Ini sejajar dengan 2 Timotius pasal 3, ayat 1-9. Pasal 4, ayat 3-4. Ya, kedurhakaan yang semakin bertambah. Namun di tengah-tengah kesulitan itu dikatakan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia. Ini sudah luar biasa. Orang-orang percaya yang bertahan, orang-orang percaya yang serius dengan iman mereka, sekalipun dunia ini bergelora, dunia ini makin kacau, penuh dengan bahaya, penuh dengan kesulitan, tetapi justru Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Ini penghiburan bagi kita. Firman Tuhan juga mengatakan yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Bisa dikatakan situasi yang saya sebutkan tadi, bisa dikatakan hampir di seluruh tempat di dunia tidak ada tempat yang aman. Di mana tempat yang aman? Hanya dekat dengan Allah saja ada keamanan. Hanya dekat Allah saja akan tenang. Tetapi itu juga belum munculnya masa antikris. Setelah Injil diberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, firman Tuhan katakan barulah tiba kesudahannya. Lalu ayat yang ke-15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, ayat yang ke-15 ini sebenarnya ayat yang mendahului sebelum penyiksaan orang-orang percaya. Ya, sebelum ayat yang ke-9. Karena ayat yang ke-8 dikatakan, ya setelah bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8 dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Nah, saudara, ini kita perlu perhatikan. Ini belum masa antikris tadi loh. Masih deru perang antar bangsa, kelaparan, ya, kesulitan di berbagai macam tempat, bencana alam. Itu belum masa antikris. Itu baru dikatakan permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara, sebenarnya ketika ada perdebatan pengangkatan itu sebelum masa antikris atau pertengahan atau masa setelah, itu ya, ada tiga teologi yang membahas itu tentang pengangkatan orang percaya. Saudara, sebenarnya sebelum mau yang di tengah atau mau yang di depan atau yang di belakang pun, sebenarnya semuanya sebelum masa pengangkatan itu umat manusia akan menghadapi berbagai-bagai kesulitan yang luar biasa. Perang, kelaparan, bencana alam. Lalu secara keagamaan banyak penyesatan. Itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Belum masa pengangkatan. Ini belum berbicara pengangkatan pun sudah menunjukkan bahwa ada banyak penderitaan. Barulah kemudian sesungguhnya ayat 8 ini kemudian kita melompat ke ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dan selanjutnya yang di perangan supaya pergi, jangan turun ngambil barang-barangnya, orang di ladang nggak usah kembali ngambil pakaiannya, langsung saja suruh melarikan diri. Nah, itu sebenarnya merupakan peristiwa setelah ayat yang ke-8. Maka ketika pembinasa keji di ayat yang ke-15 itu menampakkan diri di tempat kudus, barulah dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi semakin dingin. Nah, jadi masa berkuasanya antikris itu disertai dengan kekacauan yang luar biasa di dunia ini. Maka kalau kemarin kita sempat membahas dalam kitab Wahyu pasal 13 dikatakan ada binatang yang muncul dari dalam laut. Badannya seperti macan tutul, di mana lincah gesit, kakinya kuat, cakarnya kuat seperti cakar beruang, dan giginya, mulutnya, taringnya seperti taring singa. Nah, itu kekuatan yang sempurna secara duniawi. Munculnya dari dalam laut. Apa maksudnya dari dalam laut? Dalam konteks budaya, ya gereja mula-mula, laut itu berbicara kekacauan. Artinya binatang yang dalam kitab Wahyu pasal 13 itu, binatang itu muncul dari kekacauan dunia. Nah, binatang itu apa? Binatang adalah suatu kerajaan, ya, ketika seluruh dunia ini sedang kacau, binatang ini tiba-tiba muncul dari dalam bumi, ya, dari dalam laut, bangkit dari dalam laut, lalu membuat dunia ini stabil di bawah kekuasaannya, membuat seluruh dunia takluk, sehingga terjadi seakan-akan dunia ini kemudian menjadi damai di bawah kekuasaan negara ini. Nah, bersamaan dengan munculnya binatang yang muncul dari dalam laut itu, kemudian Rasul Yohanes melihat lagi binatang yang keluar dari dalam bumi.
bumi itu berbicara kehidupan manusia. Dialah yang memimpin kerajaan yang muncul di dalam laut itu, atau kerajaan yang muncul dari dalam kekacauan itu. Ya, kerajaan yang muncul dari kekacauan itu dipimpin oleh binatang yang rupanya seperti anak domba, namun perkataannya, firman yang keluar dari mulutnya itu perkataan naga. Nah, inilah masa antikristus, masa penganiayaan orang-orang percaya. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Ferdi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, baik, sudah dijelaskan dengan begitu baik sekali oleh Lentera Injil bahwa sebelum masa itu tiba, ada tanda-tanda yang akan mendahului, seperti yang dikutip dalam Matius 24 tadi. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda ini terjadi secara serentak sekalian, atau dia ada tahapannya, tanda yang pertama dulu, tanda yang kedua dulu, dan apakah memang tanda-tanda ini, contohnya seperti Mesias palsu, ada gempa bumi dan seterusnya, ini memang terjadi secara global gitu ya, secara keseluruhan, melanda seluruh dunia. Jadi kira-kira gimana tanggapannya? Ya, sebenarnya tanda itu kan berangsur-angsur sebenarnya. Ya, bisa dikatakan bersamaan tapi sifatnya mungkin random dan saling mempengaruhi. Ya, peperangan yang terjadi, bom nuklir yang terjadi, lalu eksploitasi tambang itu menyebabkan bumi ini makin rapuh sehingga kemudian memunculkan gelombang rumah kaca, lalu juga bumi ini jadinya penyangga di bawahnya itu menjadi semakin kosong karena semua sudah diambil, akhirnya terjadi mudah sekali gempa bumi, ya, kekacauan di mana-mana. Jadi saling mempengaruhi. Itu juga menyebabkan kelaparan juga menyebabkan peperangan. Jadi itu sebenarnya merupakan tanda yang sebenarnya bisa dikatakan ya munculnya berangsur-angsur, tidak bisa dikatakan mana yang lebih dahulu. Karena mungkin yang ini muncul lalu muncul lagi yang lain, terus berulang-ulang ya, masing-masing berulang-ulang, dan semakin mendekati masa itu menurut saya akan semakin intens kemunculannya. Ya. Apalagi zaman sekarang ini kita dapat informasi bahwa dunia ini dilanda krisis energi. Krisis energi sehingga pabrik-pabrik butuh energi. Ya, perputaran ekonomi, perdagangan, transportasi, semua butuh energi. Sementara bahan bakar semakin menipis. Memang manusia sedang berharap dan mencoba untuk memanfaatkan energi yang terbarukan. Tetapi dengan munculnya bencana-bencana ini, pengelolaan energi terbarukan pun juga menjadi semakin susah juga. Tentu kita umat manusia masih berharap ya kecerdasan manusia bisa menemukan solusi terhadap kesulitan energi yang dihadapi dunia ini. Ya. Tetapi memang pada akhirnya nanti akan ada bangsa berperang melawan bangsa, bisa jadi kan rebutan energi. Ya. Jadi kalau hari-hari ini kita lihat ada ajaran-ajaran sesat, ada orang yang mengaku inilah, mengaku rasulullah, mengaku Tuhanlah. Apakah itu bagian dari memang tanda yang sudah dibuatkan di kitab Matius itu? Ya, betul sekali ya. Seperti tadi saya katakan bahwa ini kan sesuatu yang aneh. Ya, ketika zaman semakin modern, teknologi semakin canggih, semakin maju dan berkembang, yang seharusnya kepercayaan tahyul itu makin hilang. Tetapi justru sekarang kepercayaan terhadap okultisme, spiritisme itu makin merajalela. Ya, bahkan di negara maju seperti negara Eropa, itu malahan mereka itu sekarang itu malah makin hari makin percaya dengan yang namanya spiritisme, ramalan-ramalan. Saya membaca sebuah buku yang judulnya Teori Kontemporer, seorang Jerman ya yang
menulis buku teologi kontemporer, dia mengatakan di Jerman sekarang ini jumlah pendeta dengan jumlah peramal itu sekarang sudah banyakkan jumlah peramal. Kalau sebuah negara yang begitu maju, peramal itu laku. Ya. Kita tahu bahwa sumber Jerman itu salah satu kiblat pendidikan, kiblat teknologi. Betul. Tetapi banyak orang ternyata yang justru percaya pada ramalan-ramalan. Ini sesuatu yang aneh sebenarnya. Ada anomali apa di sini? Ini makanya memang firman Tuhan akan semakin digenapi. Bahwa banyak orang ya akan percaya dengan nabi-nabi palsu, ya, yang menyamar sebagai domba di tengah-tengah serigala. Tadi antikris pun juga berpenampilannya seperti domba, sehingga orang terpesona, tertipu, pikirnya adalah penyelamat. Banyak sekarang pikirnya adalah seorang yang hamba Tuhan yang baik, rohaniwan yang luar biasa, ternyata pengajarannya menyesatkan. Nampaknya baik, suci, dalam tanda petik, tapi ternyata pengajaran yang menyesatkan luar biasa. Dan ini jangan hanya banyak pengikut. Ya, dan ini bagian dari nubuatan itu. Betul. Yaitu bagian dari apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Maka apa yang dinubuatkan Tuhan memang pasti terjadi. Tuhan ya, jelas sekali ya. Terima kasih Lentera Injil, penjelasannya begitu baik. Saya ingin Lentera Injil mungkin mempertegas ya, ada pernyataan di dalam firman Tuhan tadi. Kalau engkau melihat kalau engkau melihat pembinasa keji ya berdiri dan seterusnya, apakah pembinasa keji ini mengacu kepada si antikris itu, ataukah ada pribadi yang lain lagi? Mungkin perlu dipertegas lagi akan hal ini. Oh ya, ya betul ya, itu perlu dipertegas tadi ya. Ya memang dalam kitab Matius ya, sang antikris yang akan memimpin dunia untuk melakukan penganiayaan pada orang-orang percaya melawan umat Allah itu disebut pembinasa keji. Ya, lalu di dalam kitab Tesalonika disebut sebagai manusia durhaka. Ya, sedangkan di dalam kitab Wahyu ataupun juga dalam tulisan Rasul Yohanes disebut dengan si antikristus. Anti itu sebenarnya adalah musuh atau lawan ya. Lawan Kristus. Maka di dalam kitab Tesalonika disebutkan adanya lawan yang akan meninggikan diri di atas segala Allah. Itulah si antikristus. Sebenarnya mengacu pada sosok yang sama dengan sebutan yang berbeda. Nah, sebutan-sebutan yang dipakai itu sebenarnya menggambarkan karakter atau sifat-sifat dan perbuatan dari si antikristus. Ya, tegas ya. Begitu Pak Ferdi. Ya, baik. Timbul pertanyaan lagi, Lentera Injil. Kenapa masa antikris itu belum tiba pada hari-hari ini? Kira-kira gimana tanggapannya? Baik, nah itu ya pertanyaan yang bagus sekali. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa dia itu sudah ada dan sedang bekerja secara rahasia. Ya, secara rahasia sedang bekerja. Tetapi dia belum berani menyatakan diri. Belum bisa menyatakan diri. Dalam kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dikatakan ada yang menahannya. Selama ada yang menahannya, maka dia tidak bisa menyatakan diri. Harus disingkirkan dulu siapa yang menahannya. Nah, ini memang ada banyak tafsiran, ada yang mengatakan Roh Kudus yang diambil. Karena Roh Kudus itu yang akan menahan kuasa-kuasa roh jahat. Tetapi ada juga yang mengatakan Roh Kudus dan gerejanya. Karena gerejanya ini yang Tuhan beri mandat, beri kuasa, di mana alam maut atau pintu gerbang neraka
tidak mampu menguasainya. Nah, Pak Ferdi, ketika kita membaca dalam bahasa Yunani Injil Matius pasal 16, ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku atau gerejaku, alam maut tidak akan mampu menguasainya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu seakan-akan Yesus mendirikan gereja, lalu alam maut itu berusaha untuk menyerang gereja, tetapi tidak mau menguasai. Padahal kalau dalam bahasa aslinya justru sebaliknya. Gereja yang Tuhan dirikan itu, ya justru yang akan menyerang pintu gerbang neraka, the gate of Hades. Ya, sehingga pintu gerbang neraka itu tidak mampu melawan serangan dari gerejanya. Ya, dalam bahasa aslinya justru seperti itu. Ya, pintu gerbang neraka ini yang tidak mampu melawan serangan dari gerejanya. Ya. Maka saya pikir jelas sekali di sini ya bahwa siapa yang menahannya? Tentu saja gereja. Kalau gereja diangkat atau kalau gereja disingkirkan tapi Roh Kudus masih ada, gimana? Roh Kudus itu bekerja di dalam gereja, dicurahkan di dalam gereja. Tidak mungkin Roh Kudus hadir di sini di muka bumi tanpa ada gereja. Karena Roh Kudus itu bertahta di dalam gereja. Jadi saya pikir dua tafsiran ini sebenarnya saling melengkapi. Ya, Roh Kudus ya gerejanya itu diangkat, karena ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta itulah kemudian terbentuk mulainya gereja. Jadi jelas kenapa antikris belum bisa menampakkan diri selama masih ada gereja-gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, gereja-gereja Tuhan yang bergantung pada Roh Kudus. Antikris belum menyatakan diri. Sekarang mereka berusaha bekerja secara rahasia. Ya, ada rahasia, mereka bekerja ya untuk menarik banyak pengikut. Ya, mereka menutupi strategi mereka buat tertutup, nggak terlalu kelihatan supaya banyak orang yang tertarik, lalu kemudian meninggalkan, atau banyak orang tidak percaya lagi dengan Tuhan, orang sibuk dengan duniawi, zaman sekarang ini orang sibuk dengan materi, orang banyak sibuk dengan sosial media, tetapi mengatakan nggak ada waktu, saya terlalu sibuk membaca Alkitab, saya nggak ada waktu untuk berdoa, kan aku terlalu sibuk, tetapi untuk membalas chatting, balas WA, membalas komen di Facebook, update di Instagram, dan lain sebagainya, selalu ada waktu. Tetapi untuk bersekutu dengan Tuhan mengatakan terlalu sibuk. Ini masalahnya sebenarnya bukan nggak punya waktu, tetapi tidak ada prioritas. Nah, ini salah satu dikatakan bahwa mereka secara rahasia bekerja. Nampaknya, oh itu kan hanya budaya manusia saja. Itu kebiasaan sosial yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi mereka bekerja secara rahasia di balik itu, membuat orang terikat pikirannya, terikat kebiasaannya, hanya filosofi hidupnya diubah, tidak lagi terikat dengan Tuhan. Tetapi saya percaya oleh kemurahan Roh Kudus, ya orang-orang percaya akan terlindungi, orang-orang percaya akan bangkit kembali, dipakai. Tuhan pasti akan membangkitkan orang-orang untuk menyadarkan ini semua. Maka kita ini kenapa hanya terjun dalam sosial media, Pak Ferdi, ya? Supaya orang masuk sosial media itu mereka mendengarkan firman, bukan lagi untuk yang lainnya. Begitu Pak Ferdi. Baik. Ya, baik sahabat Lentera Injil TV, sangat jelas sekali ya penjelasan Lentera Injil hari ini. Ya, dipertegas bahwa memang di dalam Alkitab tidak dicatat kapan waktunya, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tetapi yang dipastikan hari ini bahwa masa antikris itu pasti terjadi dan didahului oleh tanda-tanda seperti yang telah dijelaskan oleh Lentera Injil tadi. Timbul lagi satu pertanyaan seperti ini, apakah orang percaya itu akan masuk di dalam masa antikris, atau apakah orang percaya harus diangkat terlebih dahulu dan tidak mengalami penderitaan? Tunggu jawabannya dari Lentera Injil dalam video kami berikutnya. Kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan kami selanjutnya.
ya, dengan harapan semakin banyak anak-anak Tuhan, sahabat Lentera Injil, yang semakin diberkati, semakin diperlengkapi, dan sekali lagi semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.